Aku sedang mengambil sebuah buku dari lokerku saat ada cowok yang berteriak mengagetkanku. Hei semua, hasilnya ada di sebelah sini. Oh, itu hanya hasil dari The Mind Bus, lomba pengetahuan umum tahunan di SMA kami. Hei semuanya, kenapa buru-buru? Bukankah kita semua sudah tahu hasilnya seperti apa? Lihat, tak ada yang berubah. Itu namaku di sana, di peringkat pertama dari SMA Willowmere, seperti biasa. Dan tentu saja diikuti dengan pujian yang tak ada habisnya dari semua orang. Bagus sekali, Millie. Kau adalah pahlawan sekolah kami. Oh ya Tuhan, kau ini luar biasa. Aku sangat iri padamu. Yap. Hai, aku Millie. Cewek yang selalu unggul di tiap lomba sekolah. Dan karena itu dipuja oleh para siswa lainnya. Semua guru dan kepala sekolah. Kemudian di hari itu, segera saat aku melangkah keluar dari kelas seni, Alice, sahabatku yang bersemangat lompat keluar entah dari mana dan menjerit. Aku baru saja temukan tempat yang sangat keren ini. Kita harus pergi ke sana sekarang juga. Tak mungkin, aku ada babak final lomba Blast from the Past besok. Maksudku, sejarah adalah keahlianku. Jadi aku yakin menang, tapi aku masih mau menjejalkan beberapa materi di menit-menit terakhir. Ayo, kami semua tahu, kamu toh akan memenangkannya. Kau sendiri bahkan bilang begitu. Ayo kita nongkrong sebentar, please. Ya sudah, tapi hanya karena aku ini teman yang sangat baik. Baiklah. Aku harus akui, tempat ini sebenarnya cukup keren. Kafe unik yang tersembunyi di ujung sudut jalan. Tapi tunggu dulu, ada apa dengan stiker di jendela itu? Bukankah itu simbol SMA Livermore? Tak mungkin kami jejakkan kaki di tempat tabu itu. Ku coba menarik lengan Alice dan memberi tanda agar kami pergi meninggalkan tempat. Tapi dia teguh pada pendiriannya dan menjawab, ayo Millie, kita harus coba croissant mereka. Semua food blogger membicarakannya. Tapi ini teritori Livermore. Lihat. Lantas, tak akan ada yang mengenali kita. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, dia menyeretku masuk ke dalam. Oh ya sudah, sepertinya kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Jadi lebih baik ku coba apa yang ditawarkan tempat ini. Kenapa pesanan kami lama sekali? Dan ada apa dengan Alice? Berapa banyak selfie yang dibutuhkan seorang cewek? Aku mengepalkan tangan menahan diri agar tak gelisah saat dua cowok jalan menuju meja kami. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Hei cantik, aku tak pernah lihat kalian di sini sebelumnya. Kamu kelas berapa? Oh tidak, haruskah aku jawab pertanyaan ini? Dengan cepat aku berpaling, pura-pura mencari-cari ke dalam tasku untuk menghindari tatapannya. Tapi mereka masih tak meninggalkanku sendiri saat cowok lainnya berkata, tunggu, cewek ini sepertinya tak berasal dari sekolah kita. Apa kau? Oh sial, apa dia mengenaliku? Kulitku berkeringat karena gugup dan kurasa aku akan muntah. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Maaf, aku terlambat. Apa kalian sudah menunggu lama? Kemudian dia menjatuhkan diri duduk di sebelah kami. Melihat itu, dua cowok tadi pergi. Phew, tapi siapa cowok ini? Apa kami mengenalnya? Oh ya Tuhan, Evan, ini kamu. Apa ini kolong Calvin Klein yang baru? Baunya luar biasa sekali padamu. Hah? Evan? Apa Evan Summers? Siswa terbaik Livermore alias saingan terbesarku di perlombaan besok? Di tengah kegembiraan Alice dan tatapan bingungku, Evan hanya tersenyum kecil lalu bangkit pergi. Dia memang malaikat yang dingin. Apa? Bagiku dia itu arogan. Kalian mungkin bertanya-tanya apa yang menjadi kesepakatan antara Willowmere dan Livermore ya kan? Keduanya merupakan SMA terbesar di kota ini, tapi sama seperti kutub magnet, mereka saling tolak-menolak. Kedua sekolah ini sudah jadi musuh sejak lama, saling bersaing mulai dari prestasi akademik hingga kegiatan kolektif. Di perlombaan yang diselenggarakan oleh kota seperti maraton, dekorasi Halloween, dan bahkan lomba memasak. Dan tentu saja, siswa-siswa dari kedua sekolah itu saling benci sampai-sampai kami punya batasan di kota ini. Sebagai contoh, kafe ini hanya diperuntukkan siswa Livermore, sedangkan hanya siswa Willowmere yang boleh masuk ke toko buku. Melanggar peraturan ini dapat menyebabkan terjadinya pembantaian. Sekolah menganggap ini sangat serius, karena itu bahkan ada aturan yang mengatakan kami tak boleh saling berinteraksi. Dan pacaran adalah hal yang sangat dilarang. Kalian tahu, sebagai siswa terbaik Willowmere, aku tak boleh biarkan ada yang tahu aku sudah menjejakkan kaki di wilayah Livermore. Karena jika mereka tahu, hidupku tak akan ada artinya. Dan juga karena posisiku nomor satu, aku punya kewajiban membantu sekolahku memenangkan hadiah sebanyak mungkin. Dan lomba sejarah ini bukan pengecualian. Dengan cemas, kutunggu pemandu acara untuk mengumumkan hasilnya. Dan 20 poin terakhir diberikan ke SMA Livermore, yang menjadikan mereka pemenang lomba hari ini. Dari sisi lain aula, para siswa Livermore bertepuk tangan. Dan mereka semua menyerbu Evan dan memeluknya. Melihat Evan yang sombong dengan wajah penuh kemenangan membuatku makin kesal. Selamat, kau luar biasa. Alice, kita kalah. Hanya selisih 5 poin.
Peringkat kedua masih bagus. Tapi itu aku yang dikalahkan oleh si Evan itu. Alice yang malang berusaha untuk tetap senyum malu-malu padaku. Aku juga tak ingin melampiaskannya padanya, jadi aku segera pergi. Keesokan harinya aku sedang berjalan di koridor sekolah, sibuk dengan urusanku sendiri. Saat sekelompok siswa bergosip tentangku. Dia pasti kalah lomba dengan sengaja. Ya, pertanyaannya sangat mudah. Semua orang tahu kalau dolar US pertama dicetak di tahun 1862. Kenapa mereka katakan hal jahat seperti itu tentangku? Aku berusaha keras mengajukan ajakan mereka dan mengalihkan perhatianku dengan ponselku. Tapi, apa ini? Seseorang mengunggah fotoku, Alice dan Evan duduk bersama di kafe itu tempo hari. Oh tidak, dan parahnya lagi dari sudut ini, kami semua terlihat seperti dekat. Geram ku tinggalkan tempat, tapi Polly, gadis menyebalkan ini, menghadang jalanku dan mengejekku. Millie, kalau kau tak suka tempat ini, kau bisa saja pindah sekolah. Sengaja kalah dari Livermore itu sungguh memalukan. Aku tak melakukan hal seperti itu, dan itu bukan urusanmu. Aku segera pergi darinya dan teman-temannya yang menyeringai. Masalahnya sepertinya seluruh sekolah sudah melihat foto itu dan menyimpulkan kalau aku ini pengkhianat. Paling tidak keadaan tak mungkin lebih parah lagi ya kan? Salah. Nasib sialku berlanjut saat ku terima kembali esai bahasa Inggrisku. B-. Ini tak mungkin. Aku tak pernah dapat nilai kurang dari A, sekalipun. Aku sedang memeriksa tesku saat tiba-tiba ada pengumuman lewat pengeras suara memintaku datang ke ruang kepala sekolah. Millie, kau biasanya murid yang sangat unggul, tapi ku terima beberapa berita tak menyenangkan tentangmu akhir-akhir ini. Dan nilaimu sangat merosot. Aku hanya bisa menatap lantai dan bergumam. Saya menyesal sekali. Aku tak pernah dibentak oleh kepala sekolah sebelumnya. Ini adalah hari terburuk di hidupku. Bu Garcia terdiam beberapa saat sebelum dia melanjutkan. Namun, saya masih punya keyakinan padamu. Jadi saya akan beri kamu kesempatan terakhir untuk buktikan dirimu. Kota ini jadi tuan rumah camp mesin Rube Goldberg dan sekolah kita harus menang. Bisakah kau wujudkan itu, Millie? Kupaksakan tersenyum dan mengangguk. Tak masalah, Bu. Hadiah pertama akan jadi milik kita. Percayalah. Ini kesempatanku untuk tunjukkan ke semua orang kalau aku mengabdi ke sekolah ini. Namun ada satu masalah sepele yang sangat kecil. Fisika bukanlah keahlianku. Tak apa, aku hanya perlu lakukan yang terbaik ya kan? Kuhabiskan 2 minggu berikutnya membuat rencana, meneliti, dan menguji ide dengan kelompokku. Namun akhirnya kami berhasil ciptakan mesin Rube Goldberg yang sempurna. Mesinnya mencakup 15 langkah jenius untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu menyalakan bola lampu. Akhirnya camp akhir pekan tiba, dan aku sangat bersemangat untuk pamerkan hasil karya timku. Besok akan kubuat nama Willowmere kembali ke puncak. Lalu tiba-tiba Bu Garcia menepuk pundakku dan memberi isyarat padaku untuk pergi ke sudut kosong lalu berkata dengan cemas. Mesin Livermore sudah sangat dipuji oleh para juri. Kalau begini kemungkinan besar mereka akan menang. Dan itu akan berarti penghinaan bagi kita. Jangan khawatir, aku berusaha semaksimal mungkin. Kami akan tambahkan magnet dan pegas tambahan. Itu tak perlu. Satu-satunya cara agar kita menang mengalahkan Livermore adalah jika karya mereka menemui masalah. Ia menghela nafas kemudian berbalik untuk pergi. Merasa lesu aku memandang ke bawah ke arah kakiku. Itulah saat kulihat sebuah pisau lipat. Dengan nama Bu Garcia tercetak di atasnya, tergeletak di lantai. Aku memungutnya lalu memanggil, Bu, Anda menjatuhkan pisau Anda. Tapi Bu Garcia tak berhenti berjalan dan tidak pula berbalik. Dan hanya membuat gerakan menggunting dengan jemarinya. Apa mungkin kalau yang Bu Garcia maksud? Yep, sudah pasti. Itu satu-satunya cara. Jadi malam itu, kutunggu hingga semua orang tertidur. Lalu aku menyelinap ke galeri dan memotong seutas kawat yang menahan bola lampu di model milik Livermore. Seharusnya itu sudah cukup. Aku hendak meninggalkan ruangan ketika tiba-tiba lampu menyala. Apa yang kau lakukan di sini? Aku, kau baru saja melakukan ini ya kan? Ya, memang kenapa? Lakukan saja, adukan jika kau mau. Ini semua sungguh tak berguna. Lalu dia duduk dan mulai perbaiki modelnya. Hah? Apanya yang tak berguna? Ya Tuhan, dia ini begitu bangga dengan dirinya sendiri. Baik kalau begitu. Kau tunggu saja Evan, akan kukalahkan kau dengan kemampuanku sendiri. Kita lihat saja apa kau nanti masih saja jadi tuan arogan. Tiba giliran kelompokku dan untuk 3 langkah pertama, mesin Rube Goldberg berjalan cukup lancar. Tapi ketika sampai langkah keempat, tiba-tiba kayu itu rubuh. Menyebabkan kelereng jatuh ke tanah dan mesinnya berhenti bekerja. Kami semua saling pandang dengan panik. Tidak mungkin ini terjadi. Kami sudah menguji cobanya berkali-kali pagi ini dan mesinnya bekerja dengan sangat baik.
Aku bergegas memeriksa apa yang salah dengan mesinnya, tapi aku kesulitan dan tak bisa temukan cara untuk memperbaikinya ketika tiba-tiba ada suara yang berkata, "Biar kulihat." Aku mendongak. Itu adalah Evan. Aku menyingkir untuk memberinya ruang, ketika tiba-tiba Bu Garcia muncul. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Jelas SMA Livermore tahu satu-satunya cara mereka menang adalah dengan menyabotase karya terbaik. Seluruh aula mulai bergejolak, tapi kurasakan kulitku merinding karena gelisah. Aku tak terpikir ini perbuatan Livermore. Lihat Evan, dia bahkan tak repot-repot mengadukan ke juri tentang insiden kemarin malam. Segera setelahnya, kepala sekolah Livermore, Bu Haris berkata, "Bu Garcia, Anda tak bisa seenaknya menuduh kami tanpa bukti. Jelas Anda adalah pihak yang merasa perlu lakukan taktik curang untuk menang, bukan kami." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengitari kerumunan orang banyak supaya orang bisa melihat. Aku terkesiap kaget. Di layar itu ada fotoku berdiri di samping model Livermore dengan sebilah pisau. Bu Haris melanjutkan, "Mengingat kami berhasil memperbaikinya tepat waktu, kami putuskan untuk tak menyebutkan apapun soal itu. Tapi kemudian Anda tega menuduh kami." Kerumunan orang melotot dan mencemoohku, dan aku ingin sekali lantai ini menelanku hidup-hidup. Aku sudah curahkan keringat dan air mata untuk menciptakan model kami, dan sekarang orang-orang hanya mengira aku ini curang. Bagian terburuknya adalah mereka benar. Aku begitu. Para juri pergi mendiskusikan ini. Kemudian mereka mengumumkan kesimpulan mereka. Willowmere telah didiskualifikasi. Segera Bu Garcia menimpali. "Ini sangatlah tak adil. Itu aksi dari satu individu, bukan keseluruhan kelompok. Aku yakinkan kalian kalau Millie tak lagi berada di kelompok. Jadi biarkan sekolahku lanjut lambat tanpanya." Aku mematung karena terkejut. Bagaimana bisa Bu Garcia lakukan ini padaku? Ini semua adalah idenya, bukan begitu? Dia yang memberiku pisau itu. Aku tersadar dengan apa yang baru saja terjadi, lalu aku jatuh berlutut dan menangis. Semua kerja keras itu sia-sia. Bahkan Alice yang memeluk untuk menenangkanku tak mampu melepaskanku dari perasaan terpuruk yang memilukan. Kemudian yang mengagetkanku, Evan berkata, "Bu Garcia, bisa Anda jelaskan kenapa pisau ini dengan nama Anda terukir di atasnya berada di samping model kami?" Dia mengangkat pisau itu ke atas untuk dilihat semua orang. Ups, karena semua ketegangan malam kemarin, aku pasti telah menjatuhkannya. Bu Garcia berubah pucat pasi dan semua orang mulai membicarakan tentang hal itu. "Aku tak percaya Anda bersekongkol dengan siswa Anda untuk melakukan ini." "Anda tak jauh beda dengannya. Malam kemarin Bu Haris menyuruhku untuk mengutak-atik model Willowmere, tapi aku menolak. Karena kalau menang, saya ingin itu dengan cara yang adil." Seluruh aula sekali lagi mulai bergejolak dan melongo keheranan saat Evan melanjutkan. "Saya sangat lelah dengan perseteruan kecil antara sekolah kita. Itu sangat bodoh dan tak ada artinya." Para juri pergi mendiskusikan ini lebih lanjut dan kembali dengan pengumuman baru. Sekolah kami berdua didiskualifikasi. Sungguh memalukan. Tapi, ya, ini demi yang terbaik. Kami semua tak pantas berada di sini. Wah, sungguh peristiwa luar biasa. Skandal antar dua sekolah jadi gosip panas di kota selama berhari-hari. Mereka bahkan membahasnya di rapat kota bulanan. Itulah saat kebenaran muncul bahwa Bu Garcia dan Bu Haris punya sejarah buruk. Mereka berdua 1 tahun angkatan di sekolah dan berkompetisi sengit satu sama lain. Jadi, bertahun-tahun kemudian saat mereka berdua jadi kepala sekolah dari kedua sekolah tadi, mereka memulai perang kebencian ini. Pada akhirnya, kedua kepala sekolah dipaksa untuk mundur dari posisinya. Jadi, sekarang bagaimana? Nah, tak ada lagi aturan bodoh mengenai kemana aku boleh pergi, yang mana itu hebat. Karena aku sebenarnya suka sekali di sini. Aku sudah belajar dari kesalahanku dan aku tak akan pernah lagi biarkan orang lain menekanku untuk berbuat curang lagi. Kedamaian sudah kembali di lingkungan sekolah dan rasanya menyenangkan. Oh, sedangkan Evan? Aku sebenarnya sedang belajar bersamanya sekarang untuk kuis Blast from the Past kami berikutnya. Hanya saja kali ini aku sungguh akan mengalahkan dia.